Hey, ini Jessica. Dari luar, kehidupanku kelihatan sempurna. Keluargaku kaya, aku cantik dan pintar, bahkan pekerjaanku berkelas. Tapi dari dalam, aku memang memiliki kekurangan karakter, yaitu sifat pemarahku yang hampir membuatku kehilangan segalanya. Aku ini selalu menjadi putri kesayangan ayahku, yang artinya semua yang kuminta harus kudapatkan, seperti baju baru, mobil baru, dan liburan eksotik. Karena hal ini, cewek-cewek yang lain selalu iri padaku, tapi Kath berbeda. Dia sadar ada begitu banyak yang ada dalam diriku, lebih dari pakaian desainerku dan rambutku yang berkilau. Keluarga Kath tinggal di dekat sini. Kalian tahu, ayahku berteman dengan ayah Kath yang meninggal saat Kath kecil. Tapi karena ayahku adalah orang yang baik, beliau terus membantu mereka. Dia membayar pendidikan Kath, jadi kami pergi ke sekolah yang sama. Dia adalah satu-satunya teman yang bisa menghadapi sifat pemarahku. Aku tahu, itu tak baik. Tapi, begitu susah berurusan dengan gadis biasa saja yang iri padaku. Alhasil, terjadi beberapa insiden. Suatu kali, saat aku masih murid SD, beberapa cewek berani memaki kemejaku setelah berolahraga. Dia bilang itu tak sengaja, tapi yang benar saja. Aku membentaknya, dia sudah membuatnya melar, dan sekarang dia berhutang padaku yang baru. Kath mencoba meredakan situasi, tapi dia terjebak di tengah-tengah adu mulut. Sungguhan, karena aku dan si cewek ini saling menghina satu sama lain di hadapan Kath. Kemudian, di lain waktu, beberapa anak duduk di tempat dudukku di kantin, dan saat kusuruh mereka pergi, mereka tak mau. Aku sangat marah, jadi kutuangkan kustartku ke mereka. Melihat anak-anak ini hampir menggila, Kath memberi mereka serbet, buru-buru minta maaf ke mereka, lalu mengajakku keluar dari sana sebelum kubalu mereka dengan makan siangku. Dia paham bagaimana marahnya aku akan banyak hal, tapi tak pernah kesal padaku akan hal itu. Inilah kenapa pertemanan kami berlanjut hingga dewasa. Sangat sempurna memiliki teman seperti Kath untuk tumbuh bersama. Tapi yang membuat hidupku makin sempurna adalah kedatangan tetangga cowok kami. Ya, ada keluarga yang baru saja pindah masuk, dan ibuku memberitahuku kalau cowok seumuranku itu akan berkeliling menyapa orang-orang. Aku lari keluar untuk mencari tahu dan menemukan Kath sedang berdiri di teras depan rumahnya dan berbicara dengan cowok yang sangat tampan. Kukibaskan rambutku dan menghampiri mereka. Hai Kath, aku tersenyum padanya. Kemudian aku menoleh ke arahnya dan berkata, Hai, pasti kita belum pernah bertemu sebelumnya. Karena tak mungkin aku bisa lupa padamu. Dia tersenyum balik dan memperkenalkan dirinya sebagai Andrew, dan dia bilang dia tinggal di blok itu. Aku duduk di sofa di rumah Kath dan melakukan riset tentang Andrew dan menemukan bahwa dia adalah influencer yang cukup terkenal. Ayahnya kabur dengan wanita lain dan membina keluarga baru. Jadi Andrew tinggal bersama ibu dan neneknya. Dan yang terbaik dari semua itu, dia masih lajang. Aku menarik lengan Kath dan memaksanya membantuku mendapatkan Andrew jadi cowokku. Dia terlihat sedikit canggung awalnya, tapi dengan enggan, dia setuju untuk membantu. Pujuk Kath untuk berpura-pura kehilangan ponselnya. Lalu aku akan datang ke tempat Andrew dan memohon padanya untuk datang dan membantu kami mencarinya. Dia habiskan sepanjang sore membantu kami mencarinya, hanya untuk mendengarnya berdering di kantungku. Ups. Lalu, pernah sekali, ya, ini tak direncanakan, tapi aku berhasil membuat salah satu sepatu berhat tinggiku tersangkut di penutup saluran air jalan. Aku sedang berdiri di sana berteriak saat Andrew berjalan lewat dan menyuruhku melepaskan sepatuku. Aku menolak, apa dia tak tahu betapa mahalnya sepatu ini? Dia hanya tertawa dan menyuruhku bersandar padanya, sementara dengan hati-hati dia membebaskan sepatuku. Hati siapa yang tak meleleh karena cowok berhati lembut ini? Setelah itu, kami mulai lebih sering bicara dan kemudian ngobrol setiap hari. Dia punya selera humor dan sangat lembut terhadapku. Sangat menyenangkan mengetahui kalau dia sangat terkesan dengan kelucuanku. Menyembunyikan ponsel Kath dalam kantungku untuk mencari kesempatan berteman sungguh memalukan. Tapi sepertinya dia menyukainya. Setelah 2 bulan, dia mengajakku keluar berkencan. Dan segera kami resmi jadi pasangan. Aku senang sekali berada dekat keluarganya, karena ibu dan neneknya sangat baik dan ramah. Lalu ayahku berkata, ayah perlu aku pergi melakukan perjalanan bisnis selama 3 bulan di San Diego. Aku tak mau meninggalkan Andrew begitu lama, tapi tak ada yang bisa kuperbuat soal itu. Menjadi dewasa terkadang tak menyenangkan. Aku harus berkemas saja dan terbang ke San Diego, lalu selesaikan pekerjaan secepat mungkin. Aku tak tahu betapa buruk semuanya bisa terjadi dalam 3 bulan ke depan. Suatu malam, ibu menelponku. Dia sangat marah dan pada awalnya
Aku tak paham apa yang dikatakannya. Akhirnya, dia sudah cukup tenang untuk menyampaikan perkataannya. Jess, kutemukan tes DNA yang disembunyikan di salah satu lemari arsip ayahmu. Kath adalah putri kandungnya. Selama ini ayahmu membohongi kita. Aku tak terima ini. Aku akan menceraikannya dan aku tak akan senang hingga ayahmu tak punya apa-apa lagi. Apa? Kath adalah saudariku. Tidak, ini tak mungkin. Aku menelpon Kath untuk mendapat penjelasan akan hal ini. Segera saat dia mengangkatnya, aku berteriak padanya. Ayahmu adalah ayahku. Bagaimana mungkin kamu merahasiakan ini? Kamu ini sampah. Begitu juga ibumu. Kalian berdua manusia matre yang keji dan buruk rupa, dan aku benci kalian berdua. Kath pun berseru. Apa? Hah? Aku tak paham. Kamu dengarkan aku. Kamu ini sampah dan begitu juga ibumu. Dia tak lebih dari pemangsa pria, pembohong yang terobsesi dengan uang, dan aku membencinya. Terisak, Kath menjawab, jangan bicara tentang ibuku seperti itu. Ini hanya membuatku makin marah, jadi aku memaki. Aku akan katakan yang ku mau. Aku benci padamu dan aku benci padanya. Kuharap kalian berdua jatuh ke dalam kubangan dan tak pernah keluar. Tiba-tiba, ku dengar suara di belakangnya. Kamu sedang bicara dengan siapa? Dan kenapa kamu begitu sedih? Aku tahu suara itu. Itu adalah suara Andrew. Kenapa dia bersama Kath? Aku hendak berteriak padanya supaya menjauh dari cowokku, tapi dia menutup telepon. Aku langsung berusaha menghubungi Andrew, tapi dia tak menjawab. Aku sangat marah. Aku menjerit, lalu pergi ke dapur dan mulai membanting gelas ke lantai dan menyapu barang-barang dari lemari. Hari berikutnya, Andrew menelponku. Kupikir dia hendak berusaha mencari jalan keluar dari apa yang dilakukannya. Jadi kujawab dengan, "Oh, hai Andrew, senang akhirnya bisa mendengar darimu." Dia menjawab, "Hai Jess, dengar, aku punya hal yang sangat penting untuk kuceritakan. Ini soal nenekku. Dia berada di rumah sakit dan aku tak mampu membayar tagihan medisnya. Aku benci menanyakan ini tapi, tolong, apa bisa aku meminjam uang?" Marah, aku membentaknya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bermain kotor di belakangku. Dan sekarang kamu punya nyali untuk meminta bantuanku? Ini bukan urusanku ya. Dia terdiam, kemudian menutup telepon. Awalnya, aku sangat marah. Berani-beraninya dia berbuat seperti itu padaku. Tapi setelah aku sempat menenangkan diri, kupikir mungkin aku sudah bereaksi agak sedikit berlebihan. Maksudku, aku bisa saja memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi kucoba menelponnya balik, tapi dia tak menjawab. Kucoba menelpon Kath, dan dengan suaraku yang paling tenang, ku minta dia memberitahuku apa yang terjadi. Dia bilang, dia tak tahu kalau ayahku adalah juga ayah kandungnya, dan itu cukup berat baginya untuk mencernanya. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia hanya bersama Andrew kemarin malam karena neneknya mengalami demam. Dan Kath berusaha membantu, tapi demamnya memburuk, jadi dia membawanya ke rumah sakit. Aku merasa menyesal tentang semua ini, jadi aku berusaha menelpon Andrew lagi untuk meluruskan kekecauan ini. Tapi dia sudah memblokir nomorku. Aku mengirimnya sejumlah uang untuk pengeluaran neneknya, tapi dia langsung mengirimkannya kembali padaku. Sangat berat berada jauh dari Andrew dan tak bisa pergi dan membicarakan semua dengannya. Aku sangat merindukannya. Karena hal ini, aku curhat banyak pada Kath, dan dia selalu memberitahuku tentang keadaan nenek Andrew, yang ternyata sama sekali tak baik-baik saja. Lalu, suatu hari, dia punya ide untuk membantu. Dia menyuruhku untuk mengirim uang ke rekeningnya, dan dia akan memberikannya ke Andrew, dan akan memberitahunya itu darinya. Kemudian, saat neneknya membaik, dia akan cerita ke Andrew kebenaran soal dari mana uang itu berasal. Dan Andrew pasti akan sadar betapa aku peduli padanya dan memaafkanku. Kukira ini adalah ide yang hebat. Jadi aku mengirim Kath uang tersebut. Kemudian semuanya menjadi aneh. Dia jadi sangat pendiam dan akhirnya berhenti bicara padaku sama sekali. Kemudian, 2 bulan setelahnya, lewat sosial media, ku ketahui bahwa Andrew hendak menikah dengan Kath. Apa? Setelah riuh berteriak, aku cukup tenang untuk memesan penerbangan pulang. Aku naik Uber ke rumah Andrew dan mengedor pintunya. Dia menjawab, dan begitu melihatku, dia membanting pintunya di depan wajahku. Aku tak akan pergi sebelum dia bicara padaku, jadi aku berdiri di depan pintu. Hanya saat mulai hujan, dia pada akhirnya membukakan pintu, dan dengan nada kasar berkata, "Oke, kamu punya 2 menit.
Lalu aku mau kamu pergi dari rumahku selamanya. Dengar, aku tahu kamu marah dan aku minta maaf. Tapi kenapa kamu mengabaikanku? Aku mencoba memperbaiki kesalahanku. Aku mengirimimu uangnya. Aku tahu, aku langsung mengembalikannya kan? Ingat? Dia mendengus. Bukan uang itu. Uang yang Kath berikan padamu dan yang dia katakan dariku. Apa? Uang itu darinya, bukan darimu. Kamu cemburu. Kamu tahu aku akan menikahinya dan kamu di sini untuk merusak kehidupan kami. Tidak, aku tak begitu. Kumohon, itu aku. Aku ingin membantu. Aku memohon, tapi dia mengomel lalu membanting pintunya lagi. Aku berdiri di sana basah kuyup saat kata-katanya meresap ke hatiku. Kath telah berbohong kepada Andrew tentang uang tersebut. Kenapa dia melakukan itu? Dengan marah, aku bergegas ke rumahnya dan hendak menekan bel sampai dia menjawab. Saat pintunya kemudian terbuka, dan kulihat Kath melangkah keluar bersama Ibu Andrew. Aku melompat sembunyi dan mendengarkan Ibu Andrew berterima kasih padanya atas semua bantuannya dan berkata betapa dia tak sabar menantikan dia jadi menantunya. Apa? Segera setelah ibunya Andrew berlalu pergi, aku keluar dari persembunyian dan melabrak Kath. Kau pendusta! Kath terkejut melihatku, tapi kemudian dia hanya mengangkat bahunya dan berkata, terserah, kemudian berjalan menuju pintu rumahnya. Dia jadi cowokku sekarang, bukan milikmu. Dia menambahkan sambil melihat ke belakang ke arahku. Kamu pengkhianat! Ku berteriak padanya saat aku menerjang ke arahnya. Kami terlibat perkelahian dan banyak sekali jambakan rambut. Akhirnya, Kath berhasil sampai ke pintu rumahnya dan mengunciku di luar. Dia nyengir padaku lewat jendela, jadi aku berteriak padanya, Kath, kau tunggu saja. Kau tak akan bisa lolos dengan hal ini. Beberapa hari berlalu dan hari pernikahan mereka tiba. Acaranya di resort golf yang sangat megah. Ku coba masuk lewat pintu masuk depan, tapi dua penjaga menghadangku. Kath pasti sudah memperingatkan mereka sebelumnya soal aku. Jadi, aku harus temukan cara lain, yang termasuk memanjat melalui celah kecil di pagar tanaman. Baju ketat bukanlah pilihan terbaik, dan ada ranting di rambutku, dan noda bekas rumput di sekujur tubuhku. Tetap saja, terengah-engah aku muncul di altar, dan melambaikan bukti laporan bank dan pesan di antara aku dan Kath di depan muka Andrew, dan berteriak, lihat, ini adalah semua bukti yang kau perlukan untuk menunjukkan bahwa aku mengirim uang itu pada Kath untuk membantu nenekmu. Dan dia adalah seorang pembohong kotor. Andrew melihatku kaget, tapi dia mengambil bukti itu dariku. Tidak, dia mengarangnya. Mata Kath membesar dalam kewaspadaan saat dia berusaha merebut bukti itu dari tangan Andrew. Melihat reaksinya, Andrew menarik kertas itu menjauh darinya dan melihatnya dengan seksama. Wajahnya berubah saat menemukan kebenaran. Bagaimana bisa kau berbohong padaku tentang hal ini? Andrew menatapnya. Kau bilang padaku bahwa Jess memutus komunikasi denganmu. Mata Kath yang berkaca-kaca melotot padaku dan berkata, kamu mendapatkan segalanya, pakaian bagus, gaya hidup mewah, tapi kau bertingkah seperti anak manja. Aku muak bersembunyi dalam bayang-bayangmu dan membelamu atas semua kemarahanmu yang kekanak-kanakan. Aku suka Andrew sejak awal, tapi tidak. Kau harus mendapatkannya. Sambil mengertakkan gigi, Andrew memberitahunya. Ini sudah berakhir, Kath. Aku tak pernah mau melihatmu lagi. Setelahnya, dia bergegas menyusuri altar dalam balutan gaun putih dan isak tangis. Ya ampun, cara yang heboh untuk keluar. Itu kejadian 3 bulan yang lalu, dan banyak hal sudah berubah sejak itu. Ayahku akhirnya berhasil membujuk ibuku agar memaafkannya. Meskipun dia harus membelikannya mobil baru dan membawanya liburan ke pulau sebulan lamanya. Dan juga, ibu bersikeras tak akan pernah mau melihat Kath dan ibunya lagi. Jadi ayah mengatur supaya mereka pindah ke kota lain. Ini cocok denganku, karena aku juga tak akan mau melihat Kath lagi. Aku tahu, aku ini pemarah, dan aku kadang bereaksi berlebihan. Tapi jujur, aku sungguh percaya Kath itu temanku. Membuatku sakit mengetahui kalau dia ternyata tak peduli padaku sama sekali. Dia hanya menginginkan kehidupanku. Dan untuk Andrew dan aku, kini kami kembali bersama. Dan tak mungkin aku membiarkan sifat pemarahku ini membuatku kehilangan dirinya lagi. Semua ini bisa kuhindari kalau saja tak kubiarkan amarahku membutakanku. Seharusnya percaya pada Andrew sedari awal dan mendengarkannya. Jadi sekarang, jika kurasa amarahku sedang mengambil alih pikiranku, aku akan pergi dan menemani di halaman dulu untuk menendangkan diri. Aku mungkin kelihatan seperti orang gila, tapi itu manjur. Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik.
terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah, jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka. Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya, tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, "Kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami, karena dia merasa kesepian." Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli? Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak, karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada, dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3, memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. Halo, dan kamu adalah? Tanyaku. Fred, katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah? Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Fred mau main. Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah, aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya kuhabiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi kuikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. Fred putra sematawayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil. Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak. Tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang. Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. Kami bayar 2 kali lipat. Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi, aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, "Kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun. Yang tampan dan sehat secara fisik. Dia menyukaimu dan dia punya hak untuk berkencan.
Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan. Uang sebanyak itu? Siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi, aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang, aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain. Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu. Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan. Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja, dan pencahayaan romantis. Enak? Tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. Fred masak untuk Lin makan. Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali. Aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Kubayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu." Dan, "Dewasalah, Bung." Atau jangan, untuk hiburan kami. Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja. Kenapa repot-repot meributkan semua ini?
Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan. Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah, jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi, aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup. Jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak. Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya. Dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun, dan tak punya perasaan kepada siapapun. Kecuali kepadamu, dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran. Seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru. Yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu, karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang. Di bagian satu ceritaku, aku bertemu dengan kembaranku, Tracy, yang kebetulan berasal dari keluarga super kaya dan berdarah bangsawan. Kami membuat kesepakatan di mana aku menjadi pemeran pengganti untuk menggantikannya di pesta kerajaan yang membosankan, sehingga dia bisa bebas bersama belahan jiwanya yang tidak disetujui keluarganya. Ini seperti pekerjaan paruh waktu yang membantuku mendapatkan uang tambahan untuk mengejar impianku menjadi seorang penyanyi. Namun suatu saat, Tracy datang dan memintaku untuk pindah ke rumahnya dan memainkan akting putri ini selama sebulan penuh saat dia pergi ke Asia bersama pacarnya. Itu memerlukan pemikiran serius. Bagaimana aku bisa terus melakukan ini 24/7? Aku sudah bisa melihat diriku menjadi sangat aneh. Merasakan keraguan-raguanku, Tracy memohon lagi. Tolong, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Ini akan sangat berarti bagiku dan Arnold. Kamu bisa melakukannya, Katie. Kami percaya padamu. Dia menatapku dengan mata anak anjing yang besar itu. Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Tepat pada saat itu, ibuku keluar dari dapur dan berkata, sejauh ini kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik, sayang. Aku yakin kamu akan berhasil kali ini juga. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Ya, aku tidak bisa mengatakan tidak sekarang. Jadi, aku memberi Tracy anggukan yang membuatnya berteriak bahagia. Hore, kamu telah membuat hariku menyenangkan. Besok, jam 3 sore, aku akan menunggumu. Lalu dia menyeringai pada ibuku. Terima kasih, Nyonya Mil. Jadi, aku pindah keesokan harinya. Hanya ada aku dan ayah Tracy yang tinggal di rumah luar biasa ini. Ya, begitu juga dengan kepala pelayan mereka dan lusinan pembantu rumah tangga. Kalian pasti mengerti gambarannya. Untungnya, ayah Tracy jarang ada di rumah, jadi pada dasarnya aku punya tempat sendirian. Sungguh menyenangkan. Aku tidak perlu mengangkat satu jari pun. Jika aku ingin segelas minuman, aku cukup membunyikan bel, dan minuman siap bahkan sebelum aku sempat membunyikan belnya. Suatu hari aku ingin makan makanan Meksiko, dan mereka benar-benar menerbangkan salah satu koki top Meksiko hanya untuk membuatkanku burrito. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan semua hal berdarah bangsawan ini. Namun, ada beberapa momen di mana aku benar-benar melakukan kesalahan. Suatu saat, ayah Tracy sedang libur, jadi kami makan malam bersama. Aku sangat gugup, hingga aku benar-benar lupa bahwa Tracy adalah seorang kidal, dan ayahnya langsung menyadarinya. Anak manis, sejak kapan kamu makan dengan tangan kananmu?
Aku tergagap saat mencoba mengarang sesuatu. Baru-baru ini aku melihat beberapa penelitian mengatakan aku harus mulai menggunakan tangan kananku untuk melatih otak kiriku juga. Hanya bereksperimen, Ayah. Phew, hampir saja. Tapi itu tidak berhenti di situ. Doris, pengurus rumah tangga, suatu hari datang ke kamarku dan bercanda. Tracy, kapan kamu jadi sangat rapi? Kalau aku tidak tahu apa-apa, menurutku kamu telah digantikan oleh saudara kembar rahasia atau semacamnya. Aku benar-benar membeku, berusaha untuk tidak memberitahu Doris bahwa dia baru saja melakukan kesalahan besar. Aku menertawakannya. Oh, Doris, jangan konyol. Ini aku. Coba cek tanda lahirku. Aku agak bosan dan hanya berpikir aku bisa membersihkannya sedikit. Tapi itu lebih membosankan lagi. Sekarang semuanya milikmu. Aku menyerahkan selimutku yang terbuka padanya dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Setiap kejadian seperti itu mengingatkanku untuk lebih berhati-hati. Tapi selain itu, kehidupan baruku penuh dengan hal-hal indah. Terutama ketika aku memiliki Thomas di sisiku. Awalnya aku mencoba bersikap sedingin mungkin terhadapnya. Seperti biasanya Tracy memperlakukan tunangannya ini. Tapi coba jelaskan padaku, bagaimana aku bisa mengabaikan pria sempurna seperti itu? Dia sering datang mengunjungiku atau mengajakku ke berbagai tempat. Dia selalu memberiku semua rasa deg-degan ini dengan pesona dan sikap anggunnya. Dan tidak lama kemudian aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Aku tidak bisa menahannya. Dia membuatku sangat bahagia. Suatu malam, daripada mengadakan kencan makan malam 8 menu yang mewah, aku menyarankan agar kami mencoba sesuatu yang lebih santai. Jadi kami pergi bermain bowling dan membeli burger. Kami bersenang-senang, dan pada satu titik dia meraih tanganku dan berkata, "Terima kasih telah membuka hatimu kepadaku dan memberiku kesempatan untuk menjadi laki-lakimu." Sambil memasangkan cincin kaleng soda di jariku. Ayo, siapa yang tidak akan luluh dengan hal itu? Dan ketika dia mengantarku pulang, dia membungkuk untuk menciumku. Ya Tuhan, jantungku berdebar kencang saat aku keluar dari mobil. Lalu dia berkata, "Selamat malam sayangku Tracy." Tiba-tiba, kenyataan runtuh. Aku mengalami delusi. Tracy lah yang dicintai Thomas, bukan aku, bukan Katie tua yang miskin ini. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku terlalu terbawa oleh perasaanku sendiri, sehingga aku tidak menyadari bagaimana perilakuku terhadap Thomas telah dianggap sebagai lampu hijau. Kedua keluarga sangat senang bahwa Tracy akhirnya menunjukkan beberapa sinyal positif terhadap hubungan ini, bahwa mereka segera mulai merencanakan pernikahan. Tanggalnya ditetapkan 2 minggu kemudian. Lalu rencananya kami akan pindah ke Singapura untuk pekerjaan Thomas. Aku sangat terkejut melihat betapa cepatnya segala sesuatunya terjadi. Ini adalah bencana. Aku menelpon Tracy dan menceritakan segalanya padanya. Dia juga ketakutan dan menyuruhku untuk tetap tenang dan menunggunya. Dia akan kembali sebelum hari pernikahan untuk menghentikannya. Ya, hari pernikahan sudah dekat dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Tracy. Aku benar-benar panik sekarang. Dan bagian terburuknya adalah aku tidak bisa menghubunginya. Ponselnya mati. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku menangis kepada ibuku melalui telepon. Jadi dia mencoba menenangkanku. Sayang, menurutku jika kamu pergi sekarang, kamu akan mengacaukan segalanya. Jika keluarga Tracy mengetahuinya, kalian berdua akan mendapat masalah. Bertahanlah sebentar lagi, aku yakin dia akan kembali dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu berarti aku harus menjalani pernikahan dan kemudian pindah ke Singapura bersamanya. Aku tidak bisa melakukan itu, Ibu. Kenapa tidak, sayang? Aku tahu kamu mencintainya. Dan sejauh ini belum ada yang melihat perbedaan di antara kalian berdua. Teruslah berpura-pura untuk saat ini, oke? Jadi itulah yang aku lakukan. Aku terus berpura-pura. Sementara semua orang mempersiapkan pernikahan tahun ini, aku mondar-mandir menunggu Tracy kembali. Suatu hari aku sedang berada di taman, mencoba menenangkan pikiranku ketika seseorang mendekatiku. Dia tampak begitu akrab dan aku bertanya-tanya apakah itu Arnold, pacar Tracy. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Dia memintaku untuk mengikutinya sehingga tidak ada yang melihat kami. Dan kemudian dia tampak marah dan berkata, "Tracy, kenapa tidak memberitahuku kamu sudah kembali? Aku sangat khawatir saat kamu menghilang seperti itu." Hah? Bukankah Tracy seharusnya bersamanya? Arnold, tenanglah. Aku bukan Tracy, aku Katie. Tapi Tracy sudah menghilang? Aku juga belum bisa menghubunginya dan aku sangat khawatir. Oh, hai Katie. Astaga, kalian berdua mirip sekali. Arnold tampak kecewa. Ngomong-ngomong, kami kembali beberapa hari yang lalu, dan dia ingin mampir ke rumah ibumu untuk memberinya beberapa hadiah. Setelah itu aku tidak melihatnya lagi sejak itu. Itu aneh.
Ibuku pasti akan bilang kalau dia mampir. Ya, aku sudah menanyakannya, tapi dia juga belum melihat Tracy. Kathy, kita harus menemukannya. Jadi aku segera membatalkan fitting gaun pengantinku dan pergi bersama Arnold ke rumahku. Hai Bu, ini aku, seruku. Tapi tidak ada jawaban. Kami mencari di seluruh rumah, tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Kemudian ketika kami melewati kamarku, aku bisa mendengar seseorang di dalam, dan pintunya terkunci. Aneh sekali. Jadi aku bergegas mengambil kunci cadangan untuk membukanya, dan mendapat ketakutan dalam hidupku. Tracy sedang duduk di tempat tidurku. Aku hampir berteriak. Apa yang kamu lakukan di sini? Tracy tampak kaget melihat kami seperti saat kami melihatnya. Aku tidak tahu kenapa ibumu mengurungku di sini. Tapi jangan khawatir, dia tidak menyakitiku. Aku diberi makan dengan baik dan aku punya Netflix, jadi tidak semuanya buruk. Tidak mungkin. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia adalah wanita paling manis. Dan ini sangat di luar karakternya. Lalu aku mendengar langkah kaki di tangga. Itu ibuku. Aku berteriak. Bu, bisakah kamu menjelaskannya apa yang sedang terjadi di sini? Dia menatapku dan tergagap. Aku berencana menahannya di sini beberapa hari. Sampai kamu menikah dengan Thomas dan terbang ke Singapura bersamanya. Apa kamu gila? Apakah kamu ingin mencuri hidupnya? Tidak sayang, itu bukan mencuri. Itu seharusnya menjadi hidupmu. Maksudku, kenapa dia tidak mengenali putrinya sendiri? Setelah itu, dia menangis dan jatuh ke lantai. Arnold bergegas membantunya berdiri dan berkata, "Apa maksudmu putrinya sendiri?" Dan saat itulah ibuku memberitahuku bahwa Tracy sebenarnya adalah saudara tiriku. Apa? Jadi ayah Tracy adalah ayahku juga? Ternyata, saat ibuku hamil, keluarga ayah Tracy tidak menyetujuinya karena ibuku hanyalah orang normal. Jadi mereka membayarnya untuk pindah ke kota lain dan menjauh dari ayahku. Tapi yang lebih buruk lagi adalah ayahku bahkan tidak berusaha mencari kami setelah itu. Bahkan, beberapa bulan kemudian, dia sudah menikah dengan ibu Tracy yang berasal dari keluarga kaya. Baik Tracy maupun aku berdiri di sana dengan sangat kaget. Pantas saja kami terlihat sangat mirip. Jadi, kamu adikku? Aku terkesiap menatap Tracy dengan mata terbelalak. Serius? Ayah melakukan itu? Sungguh pria yang egois dan sombong. Aku malu berhubungan dengannya. Aku akan menceramahinya. Kebenaran perlu diungkapkan. Tidak, Tracy tunggu. Jangan lakukan itu, teriak ibuku. Maaf, tapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa mempermainkan permainan ini lagi. Aku punya rencana. Saat itu, Tracy pergi dan Arnold mengejarnya. Ini dia, aku pikir. Dan akhirnya, hari pernikahan Thomas dan Tracy pun tiba. Ayah, ibuku, dan Arnold muncul dengan menyamar. Ketika pendeta meminta mereka berdua mengatakan aku bersedia, Thomas segera mengatakannya. Namun Tracy berhenti. Seluruh gereja menahan nafas menunggu dia mengatakan aku bersedia. Tapi itu tak keluar dari mulutnya. Sebaliknya dia berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini, Thomas. Maafkan aku." Saat itulah Arnold muncul dan Tracy berlari ke arahnya dan memegang tangannya. Orang ini, dia adalah cinta sejati dalam hidupku. Tentu saja ayah Tracy sangat marah. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berteriak di depan semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan saat itulah aku merasa sangat bangga pada Tracy. Dia berkata, "Aku tidak mencintai Thomas, ayah, dan dia pantas bersama seseorang yang benar-benar mencintainya. Itulah arti pernikahan, kan? Harus berdasarkan cinta, bukan status atau uang. Lagi pula, aku tidak ingin menyakiti seseorang seperti yang kamu lakukan." Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang aku sakiti? Dia tampak terkejut. Ibuku, Ibu Kathy, dan Kathy sendiri juga. Tracy menunjuk ke arahku dan ibuku. Semua orang di gereja tersentak ketika mereka melihat dari Tracy ke aku dan kembali lagi. Kami benar-benar identik. Dia tampak seperti akan pingsan saat melihat ibuku. Lalu dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke arahku dan berkata, "Dan siapa ini?" Ibuku berjalan ke arahnya dan berkata, "Ini Kathy, putrimu, yang kamu tinggalkan." Wow, aku tidak menyangka ibuku mengatakannya. Sejujurnya, ketegangan di udara sungguh gila.
Orang-orang mulai berbisik dan berjalan terseok-seok di tempat duduk mereka. Saat itulah Thomas berkata, "Jadi, siapa di antara kalian yang Tracy?" Aku memutuskan inilah saatnya aku angkat bicara. "Aku bukan Tracy, aku Kathy. Aku telah menggantikannya selama sebulan terakhir. Aku minta maaf karena telah berbohong padamu selama ini. Aku bahkan tidak bisa menatap matanya saat aku meletakkan cincin soda yang sangat berarti bagiku di tangannya." Thomas tampak sangat kecewa dan pergi. Aku mengejarnya, mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak peduli. Saat aku tersandung dan jatuh ke tanah, dia berbalik dan berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Memberiku harapan palsu? Dan untuk apa? Sejujurnya, akan lebih baik jika kamu memperlakukanku seperti Tracy si Ratu Es." "Maafkan aku, Thomas. Aku tidak ingin menyakitimu. Perasaanku padamu nyata." Aku mulai menangis. "Kau egois sekali, Tracy." "Oh, tidak. Tunggu. Maksudku, Kathy." Lalu dia pergi. Pada akhirnya, pernikahan itu jelas dibatalkan. Ayah Tracy, atau haruskah aku katakan ayah kami, tidak punya pilihan selain menerima hubungan Tracy dan Arnold. Aku sangat bahagia untuk mereka berdua. Ayah tentunya juga meminta maaf kepadaku dan ibu, bahkan menawariku untuk datang dan tinggal bersama mereka. Namun, aku menolaknya. Aku tidak akan meninggalkan ibuku. Namun, aku menerima tawarannya untuk membiayai pelatihan vokalku. Setidaknya aku bisa mewujudkan impianku yang satu ini. Karena aku ragu bisa mewujudkan impianku yang lain. Impianku untuk bertemu Thomas lagi. Aku patah hati. Tetap saja, aku harus melanjutkan hidup. Mungkin aku akan bertemu orang lain. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk lulus dari pelatihan vokal semester pertamaku. Dan aku akan menampilkan penampilan solo pertamaku di hadapan penonton. Aku sangat gugup, tapi aku bernyanyi dengan sepenuh hati. Dan setelah itu ketika aku meninggalkan teater, seseorang berlari ke arahku dengan karangan bunga raksasa. Luar biasa. Itu Thomas. Aku menangis dan dia berkata, "Hai Kathy, aku Thomas. Senang bertemu denganmu." Hal itu membuatku tersenyum lebar. Lalu aku berlari ke pelukannya sambil berkata, "Senang sekali mendengar kamu memanggilku dengan nama asliku." "Ya, aku Kathy. Aku tahu kita baru saja bertemu, tapi maukah kamu menjadi pacarku?" Dan kalian bisa menebaknya. Sisanya kini tinggal sejarah. Kami sedang merencanakan pernikahan kami. Kali ini sebenarnya. Dan sejujurnya aku tidak pernah sebahagia ini. "Hei, ku cari-cari kau di sekolah hari ini. Aku punya berita besar, dan ini buruk. Sangat buruk. Jangan biarkan aku menunggu. Ibu bilang kami pasti pindah ke California akhir bulan ini." "Apa? Tak boleh. Itu 2 hari perjalanan dari sini." "Ya, aku tahu. Tapi ibu akan menikahi David." "Itu David yang sama dengan yang takut laba-laba, kecoa, dan lainnya?" "Ya, pria itu. Dia sudah berusaha dapatkan perhatian ibu sejak dulu. Mengiriminya bunga, memainkan gitar di teras kita. Lalu minggu lalu dia bahkan memanjat pohon oak supaya bisa menyerahkan bunga kepada ibu lewat jendela kamarnya." "Oke, itu agak menyeramkan." "Iu, iya banget. Tapi kau tahu, bagian terburuknya adalah aku harus pindah ke sekolah lain." "Tidak, tidak, tidak. Lisa tak boleh pindah. Dengan siapa aku akan duduk saat makan siang? Dengan siapa aku akan nonton film receh? Kita sudah sahabatan bertahun-tahun lamanya. Kita tak bisa berpisah seperti ini. Tak ada yang bisa memahamiku seperti dia. Kami bagai setengah dari satu kesatuan. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia hanya punya ibunya. Sedangkan aku hanya punya ayahku. Dan ya, itu adalah ayahku yang luar biasa. Hanya ada aku dan ayah selama 10 tahun terakhir. Aku masih ingat sore itu, ketika ibu membawa kopernya dan pergi dengan lelaki lain. Setelah itu aku dan ayah kembali ke sini, ke kampung halaman kami, New Hampshire. Baru setelah aku sedikit lebih dewasa, aku tahu kalau ibu dan kekasihnya menipu ayah terkait semuanya. Jadi, ayah kerja keras untuk buka bengkel reparasinya sendiri, untuk menghidupi kami sejak itu. Itu tak adil. Ayah seorang pahlawan dan ia layak bersama wanita yang lebih baik. Tunggu dulu. Ya, ayah layak mendapat yang lebih baik dan siapa yang lebih baik daripada Ibu Lisa? Aku perlu beritahu Lisa rencanaku ini sekarang. Jadi aku langsung lari ke kamar dan menelponnya. "Sis, aku punya rencana terjenius yang pernah ada untuk membuatmu dan ibumu tetap di sini bersamaku.
Tolong, aku menyimak. Apa saja? Aku sungguh tak ingin pindah ke Kelly. Oke, dengarkan. Mari kita jodohkan ibumu dengan ayahku. Ia pria yang baik, dan itu artinya kita akan jadi saudara. Kami berdua memekik gembira. Lisa selalu ingin punya ayah yang baik, bukan David yang aneh itu. Aku bisa lihat rasa iri di matanya saat ku bicarakan kejahilan lucu yang kulakukan ke ayahku. Sementara sebaliknya, hatiku sakit setiap kali dia cerita padaku tentang hari memanjakan dirinya bersama ibunya. Oke, pertama, riset itu penting. Kami habiskan sepanjang malam memeriksa horoskop mereka, kalkulator astrologi berdasar nama dan bahkan fisiognomi. Wah, mereka 98% cocok. Tapi hey, tak ada yang sempurna ya kan? Tapi aku dan Lisa akan melengkapi 2% yang kurang itu. Keesokan harinya kami berdua jadi zombie karena kurang tidur. Tapi paling tidak rencana yang sesuai telah dibuat. Kusuruh Lisa untuk memberitahu ibunya, Mary, untuk datang hari Sabtu saat ulang tahunku. Iya, sebenarnya itu bukan hari ulang tahunku. Tapi ibunya adalah presenter untuk saluran berita besar, jadi ia sangat sibuk. Kami harus membuat acara khusus supaya ia tak bisa berkata tidak. Lalu ku beritahu ayah untuk siapkan hidangan istimewanya menyambut tamu spesialku. Tak mungkin Mary bisa menolak. Hari itu aku membantu ayah menyiapkan bahan saat ku dengar bel pintu berbunyi. Ku buka pintu melihat Lisa berdiri di sana dengan kue ulang tahun dengan frosting pink. Dan di sebelahnya adalah ibunya. Selamat ulang tahun sayang, ini untukmu. Oh, ada yang harum sekali baunya. Dan sangat tak asing. Lanjutnya. Halo, Mary? Jack? Kenapa kau kemari? Untuk ulang tahun Erin. Dan kau? Aku ini ayahnya, dan asal kau tahu sekarang bukan hari ulang tahunnya. Iya, brengsek. Kata Mary berbisik sambil memutar matanya. Maaf, kau mencampakkanku tanpa alasan. Jadi kenapa bersikap seperti itu? Oh ya? Tanpa alasan? Mataku melesat dari ayah ke Mary. Hah? Kenapa mereka saling memaki? Ini sangat membingungkan. Tapi kurasa mereka dulu sempat pacaran? Ya Tuhan, sungguh dunia yang sempit. Oke, terserahlah. Karena sekarang adalah jam makan siang. Dan wow, daging giling legendaris ayah baunya luar biasa. Kami duduk, dan Mary melotot ke ayah saat dia menggigit masakan itu. Tapi kemudian dia berseru, "Oh wow, kurasa beberapa hal tak pernah berubah ya? Masakanmu masih saja terlalu asin." Oh ya, tapi yang kuingat ada yang tetap minta tambah, bukan main. Permisi, tapi apa kalian berdua saling mengenal? Lisa dengan lugu menyela. Ada keheningan yang terasa canggung, lalu ayah berkata, "Iya, kami saling mengenal. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu Mary sejak kami putus, tepat setelah aku mengunjungi studionya untuk pertama kali." Mary terlihat kebingungan saat ia menjawab. "Lisa, seharusnya kau tak menjebakku untuk datang ke sini. Selesaikan makananmu, kemudian kita pergi." Saat mendengar ini, ayah menyuruhku dan Lisa untuk ke kamarku supaya ia bisa bicara dengan Mary secara pribadi. Hanya saja kami sembunyi di balik sofa dan menguping. Ternyata, di hari itu, Mary mengajak ayah ke studio untuk menyaksikan syuting pertamanya sebagai presenter berita. Setelahnya, Mary lewat ruang tunggu dan tak sengaja dengar ayah bicara dengan seseorang. "Aku jelas mendengar orang itu bertanya padamu bagaimana penampilanku, dan kau bilang aku masih Mary yang sama seperti biasanya. Apa kau tahu kalau kuhabiskan 2 jam memakai make up dan sangat ingin menunjukkannya padamu?" Ayah berusaha menimpali, tapi Mary tak memberinya kesempatan. Parahnya lagi, kemudian kau bahkan memberitahu mereka kalau kau senang sekali kalau aku tak akan jadi pacarmu lebih lama lagi. Jadi, untuk mencegahnya, aku harus memutuskanmu duluan. Oh, ya ampun. Jadi ayahku ini playboy atau apa? Lisa dan aku saling menatap bingung, lalu lanjut menyaksikan pertunjukan itu. Ayahku tercengang lalu kemudian dia berkata dengan suara tak berdaya. "Oh, Mary, semua tak seperti itu. Kukatakan kau terlihat sama karena kau selalu cantik pertama kali aku melihatmu. Dan mengenai yang lainnya, ya, aku sudah menyiapkan cincin untuk melamarmu. Jadi kau tak lagi jadi pacarku, melainkan istriku." Apa? Jadi, mereka putus karena kesalahpahaman tak jelas dan putus kontak sejak itu. Ya ampun, kukira orang dewasa itu harusnya paham apa yang mereka lakukan. Memang kelihatannya tak selalu seperti itu. Mary tersenyum canggung pada ayah dan mengatakan kalau mereka bisa berteman.
Kemudian ia menceritakan soal David dan bahwa ia akan menikahinya tanggal 22 Desember. Tidak! Kami tak mungkin biarkan ini terjadi. Pasti ada cara lain membuat mereka bersama. Tapi jalan itu penuh halangan dan rintangan. Terutama saat ayah memberitahu berita mengejutkan. Pacar barunya, Lucy. Beberapa hari kemudian saat aku mengerjakan tugas seniku, ayah masuk ke kamar dengannya. Permisi? Lucy mengenakan gaun yang sangat ketat dan memakai make up paling tidak 7 lapis. Lalu dia bahkan berani mengambil fotoku dengan ibu dan mencibir. Oh, bagus sekali. Aku segera mendatanginya, merebut itu dari tangannya dan berteriak, "Jangan pegang barangku, aku tak suka denganmu." Dia langsung melotot padaku. Tapi kemudian tahu ayah turun dari lantai atas, dia tiba-tiba tersenyum dan memelukku sambil berbisik di telingaku. Kau tak suka, tapi harus. Duh, dasar ular berbisa. Tapi parahnya, saat dia pergi, wajah ayah tersenyum bodoh. Dan kemudian dia benar-benar menanyakan apa aku mau dia menjadi ibu baruku. Oh, tidak. Pastinya dia sudah menghipnotis ayah. Dengan segera ku telepon Lisa untuk memberitahu soal ini. Dia punya ide mengajak ibunya untuk bergabung dengan kami di pasar Natal pekan ini. Sayang sekali, ibunya menolak. Rupanya dia sudah terlalu sibuk dengan rencana pernikahan. Dan jika kalian berpikir situasi tak akan lebih buruk, ternyata kemudian ayah mengajak Lucy ikut. Jadi, Lisa izin ke ibunya agar memperbolehkannya menginap bersamaku selama beberapa hari supaya kami bisa memberi Lucy pelajaran. Mari kita mulai jahil. Pagi itu, Lucy muncul dengan gaun biru muda yang mewah dan menyuruh ayah mengambilkannya waffle berlapis coklat. Sayang sekali, aku tak sengaja menjatuhkannya mengenai pakaiannya. Ups! Kemudian ada lalat palsu entah bagaimana jatuh ke dalam coklat panasnya. Matanya hampir copot dari kepalanya saat dia meminumnya. Tapi dia hanya menyeringnya licik, lalu meraih lengan ayah dan bergelayut di dekatnya. Hebat! Tapi kalian tahu, kecerdikan dilawan kecerdikan. Saat ayah pergi ke kamar kecil, dengan mata berkaca-kaca aku berkata, Lucy, aku sangat mengagumi orang baik sepertimu. Ayahku hanyalah mekanik dengan gaji $1.500 per bulan, tapi kau masih mencintainya. Jadi ini tidak benar. Ayah menjalankan bisnisnya sendiri. Tapi ya, tak mungkin. Tapi dia terlihat kaya. Oh, ayah mungkin hanya putus asa mendapat perhatianmu. Dia sedikit membual. Dan kau bangga karenanya? Itu tak lucu, sayang. Aku ini tak selepel dengan ayahmu. Tak mungkin aku mau bertahan menghadapi anak manja sepertimu untuk laki-laki yang miskin. Tepat saat itu ayahku kembali dan tak mengejutkan, mereka putus. Sekarang karena dia sudah tersingkir, ayah bebas untuk mengambil hati Mary. Ya kan? Kami bertiga kembali pulang dan memperhatikan ayah bertingkah aneh. Dia terus mondar-mandir di pintu. Lalu ketika Mary datang menjemput Lisa, ia langsung membukanya dan berseru padanya. Kau sudah pikirkan lagi tentang kita? Dia tak berkata apapun. Tapi kulihat mereka saling melempar pandangan menyesal. Cinta mereka pada satu sama lain sangat jelas dan nyata karena mereka sudah saling kenal sejak mereka tak punya apa-apa. Namun mereka tak melakukan apa-apa. Sudah tanggal 20 Desember. Itu artinya hanya ada 2 hari lagi sampai hari pernikahan. Aku tak bisa biarkan rencana kami gagal seperti ini. Segera kuraih ponselku untuk menelpon Lisa. Tapi deringnya ada di sebelahku. Ponselnya ketinggalan di rumahku. Sial. Lalu besok paginya, aku jalan ke rumahnya untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi tak ada siapapun di rumah. Dan dia juga tak di sekolah. Ya ampun. Apa mereka sudah pindah ke tempat David? Langsung kuberitahu ayah sesampainya di rumah. Ia berpikir sebentar, lalu menyuruhku masuk ke mobil segera untuk pergi ke California. Jadi perjalanan darat kami selama 2 hari pun dimulai. Saat kami sampai di lokasi pernikahan, tempatnya kosong. Oh tidak, kami sudah terlambat. Ayah terlihat hancur. Jadi aku merangkulnya dan mulai menuntunnya keluar dari sana. Tapi kemudian resepsionis muncul dan berkata, "Oh, apa mereka juga tak beritahu kalian? Pernikahannya dibatalkan." Wajah ayah berbinar dan kami berdua bergegas menuju mobil dan memulai perjalanan panjang untuk pulang. Oh, rasanya begitu lama di mobil dan sekarang tinggal 2 jam lagi hingga malam Natal. Jalanan penuh dengan dekorasi Natal yang indah. Kupandang lewat jendela dan melihat orang-orang berkumpul dengan keluarga mereka. Sementara ayah dan aku berkendara tanpa henti.
Menyedihkan sekali. Kami langsung menuju ke tempat Lisa dan Mary, tapi mereka sedang pergi. Jadi kami duduk membeku kedinginan di teras mereka dan menunggu. Ayah tertidur, kepalanya bersandar di pundakku. Tuhan berkati. Kemudian kulihat mereka berjalan ke arah kami. Ya ampun, kalian haruslah lihat wajah terkejut mereka. Kubangunkan ayah, lalu ia melihat Mary. Mary menjatuhkan tasnya dan memandang kami takjub. Kemudian Lisa memberitahu kami cerita lengkapnya. Ternyata, di perjalanan menuju California, mereka bertemu perampok amatir yang memaksa mereka keluar dari mobil. Mary langsung memukul mereka dengan tasnya, sementara David kabur dan sembunyi di balik pohon. Dengan Lisa. Ketika para perampok itu melarikan diri, Mary cerita ke David semua yang ada di lubuk hatinya. Bahwa meski David kaya, bukan itu yang ia inginkan. Justru, Mary ingin pria yang bisa mendukung dan melindunginya. Mary tersanjung dengan gestur cintanya, tersentuh dengan kegigihannya, dan mengira kalau cinta bisa tumbuh. Tapi rupanya tak sesederhana itu. Jadi mereka putus dan pernikahan pun dibatalkan. Ayah dan aku tercengang. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca, ayah berkata, "Mary, aku menyesal karena membiarkanmu pergi, tapi ini masih belum terlambat, kan?" Sesaat kemudian, dikeluarkannya cincin lama dari hari itu dari dalam kantongnya, lalu berlutut dan berkata, "Mary, maukah kau menikah denganku?" Mary menangis. "Ya, baik Lisa maupun aku sangat bahagia. Jadi kini kami berdua punya seorang ibu dan ayah, dan kami jadi saudara. Yeay! Ini adalah Natal terhangat yang pernah ada." Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Hahaha. Hah, apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membungkuk untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga, dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Odazai. Iya, apa itu benar-benar kamu? Aku Tia. Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, "James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza?" Tia menatapku dengan skeptis. "Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik." Aku tersenyum. "Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu." Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Flueranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian, dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi dua. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, "Siapa itu? Tia? Pacar James?" Dan, "Apa itu Tia?" Aku tidak percaya cewek secantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas. Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar, terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku. Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas, berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. "Hah? Apa?" Aku berdam dan berkata sambil bercanda. "Hai sayang, aku suka rambut barumu dan, bajumu."
Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anim mulai sekarang. Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan animnya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus. Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia. Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anim. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka. Menyeramkan, aku tahu tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anim? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini dan beberapa fanboy muncul entah dari mana dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan simbol hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anim sungguh menjengkelkan. Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput dia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya. Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anim? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Hah. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini. Sayang, ada mustard di bibirmu. Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya dan perlahan-lahan menghapus soda itu. Jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu. Oh, belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela, dan terus-menerus menyibakkan rambutnya, atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal, sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua. Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anim ini, dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan. Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik. Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan, dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Hah? Kenapa kau merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sempat tuket seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya. Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang.
Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya. Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anim. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi. Tunggu aku. Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata, "Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anim seksi sepertimu, Tia." Kamu suka cewek anim? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anim. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf. Jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anim cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan. James, jangan diamkan aku. Aku sangat sedih tanpamu. Dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu. Di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal dan belakangan semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan Tia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up dan meresepkan obatnya. Fih, untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya. Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya. Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama. Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anim, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian, Aku Cuma Mau Hatimu, yang terinspirasi oleh Tia karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan. Semua ini terjadi karena adanya gelombang baru COVID-19. Pihak berwenang memberlakukan lockdown secara nasional yang diperkirakan akan berlangsung selama 2 minggu. Lockdown akan dimulai pada tengah malam. Oh tidak, aku harus kembali ke asramaku. Lagi pula kita tidak perlu membuang waktu lagi untuk membicarakan si brengsek ini. Aku buru-buru mengambil barang-barangku. Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku akan kembali sebentar lagi. Stephen pergi untuk membukakan pintu, sementara aku tidak punya pilihan selain menunggunya. Astaga, situasi pandemi ini sungguh mengkhawatirkan. Dan aku sudah tidak berminat untuk mendengar kabar buruk lagi. Dari ruang tamu, aku bisa mendengar suara siapapun yang berdiri di luar pintu. Hei, bisakah aku menetap di sini sebentar? Tentu, tapi segera selesaikan hidupmu, ya? Gabe? Gabe menoleh ke arahku. Matanya melebar ketika dia menyadari siapa aku dan dia dengan canggung memalingkan muka dariku. Jadi kalian berdua saling kenal? Stephen memandang kami, bingung. Terjadi keheningan yang canggung di antara kami bertiga sebelum dia melanjutkan. Jadi, Janet, ini Gabe. Dia temanku dari tim hoki kampus. Gabe, ini Janet, teman baikku sewaktu SMA. Astaga, ini telah mencapai tingkat ketidaknyamanan yang baru. Gabe kemudian berdehem. Jadi, di mana aku tidur, Stevie? Lalu dia langsung menuju kamar tidur yang ditunjuk Stephen sambil menguap. Mengatakan dia mau tidur dulu. Stephen tertawa dan menoleh ke arahku sambil berkata, dia selalu seperti itu. Kami cukup dekat saat kuliah. Dia kadang-kadang datang dan menginap. Aku tergagap. Stephen, itu orang yang baru saja kuceritakan padamu. Orang yang membuatku takut. Stephen menatapku heran, tapi dia tidak mengatakan apa-apa.
Aku sedang tidak mood untuk ini. Menurutku lebih baik aku pergi. Dan tepat ketika aku berpikir keadaan tidak akan menjadi lebih buruk, sebuah panggilan telepon datang. Saat melihatku panik, saat menerima telepon, Stephen pasti merasakan ada yang tidak beres. Dia bertanya padaku begitu aku menutup telepon. Apa semuanya baik-baik saja? Itu teman sekamarku. Dia baru saja memberitahuku bahwa ada kasus positif di asrama kami. Aku tidak bisa kembali sampai karantina selesai. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Semua barang-barangku ada di kamar asramaku, dan aku tidak bisa berkendara pulang ke kampung halamanku. Rasanya seperti 1 abad. Aku tidak akan bisa pergi kemanapun sebelum lockdown selesai. Dan menginap di beberapa hotel selama 2 minggu tentunya bukanlah pilihan yang cerdas. Janet, kamu bisa tinggal di sini. Stephen dengan lembut tersenyum padaku. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Aku bisa menyiapkan sofa untukmu, jadi kamu tidak perlu tidur di kamarku. Oh, dia ingat aku punya sedikit klaustrofobia dan merasa tidak nyaman di kamar kecil. Aku hendak membalas, tapi dia menghentikanku. Lalu segera berjalan menuju sofa dan mulai menatanya kembali. Ini lucu, dan aku merasa tersentuh. Sepertinya aku tinggal di sini untuk karantina. Maksudku, ini akan baik-baik saja, tapi Gabe juga ada di sini. Dunia yang kecil, dan betapa canggungnya situasi yang aku alami. Tapi pilihan apa yang aku punya? Malam pertama, Stephen tinggal di ruang tamu bersamaku dan kami banyak mengobrol. Apa kamu pernah berharap kita kembali ke masa SMA? Segalanya tampak lebih sederhana, ya kan? Kadang-kadang, itu membantu karena saat itu aku memiliki pacar yang paling manis. Apa kamu ingat saat kamu meminta tim pemandu sorak melakukan rutinitas khusus untuk ulang tahunku? Ini adalah hal paling lucu yang pernah dilakukan seseorang untukku. Stephen menyeringai. Baiklah, aku sudah mencobanya. Kita sangat bahagia saat itu. Lalu kuliah menghalanginya. Hei, tidak semuanya buruk. Kita masih berteman baik. Stephen balas tersenyum lembut. Benar sekali. Senang rasanya melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan bersama Stephen. Dia dulunya adalah pacar yang manis dan penuh perhatian. Dan dia tetaplah cowok yang seperti itu. Apapun yang terjadi, berada di dekatnya membuatku merasa aman. Kami terus ngobrol sampai subuh. Lalu tertidur. Beberapa saat kemudian di pagi hari, aku terbangun karena suara pintu lemari es dibanting. Melalui mata kabur, aku mengetahui bahwa itu adalah Gabe. Dia memelototiku sebelum dia bergegas kembali ke kamarnya. Kenapa dia begitu membenciku? Lalu aku melihat dia meninggalkan pancake di atas meja. Oh, ini pasti untuk Stephen. Jadi aku membawanya ke dia. Dia sedang memakannya saat Gabe muncul kembali. Hey Gabe, terima kasih untuk pancake-nya. Gabe mendengus. Ya. Lalu menatapku dengan pandangan kotor sebelum dia pergi lagi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Gabe, tapi ini tidak mudah ketika aku terjebak di apartemen kecil bersamanya. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku membaca buku atau mendengarkan musik. Ya, kami punya sejarah yang baru saja kuceritakan pada Stephen sesaat sebelum Gabe membunyikan bel pintu. Kami berkencan selama sebulan. Semuanya baik-baik saja dan aku mulai sangat menyukainya. Dan wah, dia menghilang. Janet ghosting. Aku masih merasa sedih dan belum mau menghadapi semua ini. Apa alam semesta mengatur situasi karantina yang tidak nyata ini sehingga aku bisa mengatasi makhluk hantu ini? Lalu setelah itu, saat Stephen sedang mandi, Gabe berjalan ke arahku dan memberikanku sebatang permen. Aku meletakkan bukuku dan mengambilnya darinya. Tapi hanya karena aku tidak ingin bersikap kasar, lalu dia dengan canggung bertengger di tepi sofa dan berkata, ada apa denganmu dan Stephen? Hal ini membuatku jengkel, jadi aku berkata, itu bukan urusanmu. Mungkin saja, aku sudah tahu ada sesuatu yang terjadi saat aku masuk. Lalu sebelum aku bisa menjawab, dia melanjutkan. Baik, masuk akal kalau gadis sepertimu akan jatuh cinta pada playboy. Steven adalah cowok yang baik, dia membiarkanmu tinggal di sini ya kan? Jadi mungkin kamu harus berpikir 2 kali sebelum menjelek-jelekannya di masa depan. Gabe mengambil permen itu dariku, lalu berdiri. Pipinya menggembung karena marah dan dia tampak seperti akan meledak. Saat itulah Stephen muncul dan mencoba meredakan situasi. Dia mengajak Gabe keluar ruangan, tapi setelah itu aku terlalu marah untuk membaca. Jadi aku duduk di sana sambil memikirkan banyak hal dan merasa lebih jengkel dari sebelumnya. Makan malam itu sangat canggung. Kami semua duduk mengelilingi meja dalam keheningan yang mematikan dan Gabe serta aku menghindari kontak mata. Aku merasa tidak enak karena Stephen terjebak di tengah situasi ini. Dia tidak pantas menerima ini.
Saat aku sedang cuci piring, Gap berkata kepada Steven, "Bisakah kamu memberi kami ruang? Aku perlu berbicara dengan Janet secara pribadi." Steven pergi ke kamar tidurnya, lalu Gap menunggu sampai aku selesai, lalu mengajakku pergi ke balkon bersamanya. "Lihat Janet, kamu cerdas, cantik, dan sangat mandiri. Aku jatuh cinta padamu tepat pada kencan pertama." Iya, semoga berhasil membodohiku sekali lagi. Aku sudah melupakannya. Melihat aku tidak menganggapnya serius, Gap melanjutkan, "Aku benar-benar serius. Itu sebabnya kamu benar-benar di luar jangkauanku. Aku terlalu pengecut untuk memberitahumu hal ini. Jadi aku memutuskan lebih baik menghilang saja dan membiarkanmu melupakanku." Apa? Apa dia serius? Aku tidak menyangka dia berpikiran seperti itu. Dia meminta maaf atas perbuatannya dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku memaafkannya. Oke, jadi mungkin Gap tidak seburuk itu. Dia hanya merasa tidak aman. Ini menyebalkan karena kami melakukannya dengan sangat baik. Setelah percakapan kami, rasa canggungku berkurang saat berada di dekat Gap. Dia mulai melakukan hal-hal lucu untukku, seperti meninggalkan makanan ringan dengan catatan kecil yang berisi coretan-coretan lucu di bantalku, membawakanku jus, dan menunjukkan meme-meme lucu di ponselnya. Maksudku, ini tidak menggantikan apa yang dia lakukan. Tapi, kami dikurung di ruang kecil bersama-sama, jadi kesopanan tidak ada salahnya, bukan? Tapi kemudian Stephen mulai bersikap aneh. Setiap kali Gap melakukan sesuatu yang baik, Steve akan mengomel, mendengus, dan pada beberapa kesempatan menggumamkan komentar kasar seperti, "Dari hantu menjadi penguntit. Bagus." Kenapa dia menjadi seperti ini? Hei, jangan bilang kalau dia cemburu pada Gap. Hebat, melempar minyak ke api. Lalu pada suatu makan siang, Gap membuatkan kami sup bawang Prancis. Saat dia memberikannya kepadaku, Stephen menggelengkan kepalanya dan tertawa berkata, "Itu bau. Ini adalah upaya yang buruk untuk membuat Janet terkesan. FYI, dia benci bawang." "Apa maksudmu? Aku tidak mencoba membuat siapapun terkesan." "Ayolah, aku tahu kamu masih memiliki perasaan terhadap Janet, tapi kamu bukan tandingannya." Aku memperhatikan mereka dengan wajah datar, karena aku tidak dapat memproses apa yang sedang terjadi. Lalu Stephen menoleh padaku, dengan berani berkata, "Janet, banyak hal telah terjadi dan berubah, tapi ada satu hal yang masih kokoh. Itulah perasaanku padamu. Jangan buang waktumu dengan anak ini." Wow, aku duduk di sana dengan bingung. Apa itu? Dan bukankah Steven terlalu jahat? Ini adalah sisi dirinya yang belum pernah kulihat sebelumnya dan aku tidak menyukainya. "Stevie, apa ini? Kukira kita sahabat." "Ya, santai saja. Dengar, kita berdua menyukai Janet, jadi dia hanya perlu memutuskan siapa yang dia inginkan. Jadi, siapa pemenangnya?" OMG, ini persis seperti situasi Twilight Saga. Aku harus memilih antara dua pria yang sangat berbeda. Aku membencinya, baik situasi ini maupun seri itu. Dan sejujurnya, aku tidak menyukai sikap mereka yang tidak dewasa sekarang. Beraninya kalian berdua menciptakan seluruh dilema ini sendirian dan menempatkan aku di tengah-tengahnya. Aku tidak memilih kalian berdua, oke? Kalian berdua punya kesempatan bersamaku dan kalian berdua meninggalkanku. Aku ingin tetap berteman, tapi cuma itu saja. Aku bergegas pergi, berpikir ini akan menjadi akhir dari segalanya. Oh, betapa salahnya aku. Suatu kali aku sedang menonton film sendirian dan bangun untuk pergi ke kamar mandi. Ketika aku kembali, mereka berdua sedang duduk di sofa, saling berdebat tentang siapa yang harus tinggal dan duduk bersamaku. Karena muak aku berteriak, "Maukah kalian berdua berhenti? Kamu meninggalkanku untuk kuliah, dan kamu atas rasa tidak amanmu sendiri. Dan salah satu dari kalian bertingkah seperti pria dewasa. Aku ingin pacar yang bisa kuandalkan, dan yang pasti tidak ada di antara kalian." Sejauh yang aku ketahui, perasaan romantis apapun yang aku miliki terhadap kalian berdua sudah berlalu dengan baik dan benar. Mereka berdua menatapku kaget dan keheningan yang canggung pun terjadi. Apakah itu agak kasar pada mereka? Meskipun begitu, mereka tetap perlu mengetahui perasaanku agar mereka menghentikan ilusi mereka sendiri dan berhenti bertengkar dengan sia-sia. Untungnya, karantina sudah hampir selesai, jadi setidaknya aku akan keluar dari apartemen yang menyesakan ini dalam 2 hari. Ya ampun, itu adalah 2 hari terpanjang yang pernah ada. Tidak ada yang berbicara satu sama lain dan suasananya sangat buruk. Ketika akhirnya berakhir, aku mengucapkan terima kasih dengan cepat dan bergegas menuju pintu. "Janet, kita masih berteman kan?" "Ya, kamu juga masih temanku ya?"
Steven dan Gabe dengan tidak sabar menantikan jawabanku. Tapi aku hanya tersenyum pada mereka berdua lalu pergi. Sebenarnya, aku tidak yakin ingin berteman dengan salah satu dari mereka lagi. 2 minggu terakhir ini sangat aneh dan kacau, sehingga aku tidak bisa memikirkan apapun lebih jauh. Jadi, untuk saat ini, aku hanya akan menikmati kelegaan karena bisa keluar dari skenario aneh terjebak dengan 2 mantan itu dulu, bukan? Ponselku berbunyi bip dan ada pesan baru. Emma, ada yang harus kulakukan di dekat sini. Jadi ayo kita ketemuan di sana. Sampai jumpa. Itu dari Tony, teman masa kecilku dari panti asuhan di Missouri. Yap, benar sekali. Aku berakhir di panti asuhan setelah ibuku meninggal dunia saat aku baru berumur 4 tahun. Namun keadaan menjadi lebih buruk lagi bagi Tony dan dia. Mereka ditinggalkan di luar pintu panti asuhan tanpa ada yang mengetahui siapa orang tua mereka. Dan sekarang disinilah aku, dalam perjalanan mengunjungi makamnya sebagai peringatan kematiannya hari ini. Waktu berlalu sangat cepat. Aku hampir tidak percaya sudah 10 tahun berlalu. Aku membeli beberapa bunga, lalu pergi ke kuburan. Tony sudah ada di sana menungguku. Aku tersenyum dan melambai, tapi hatiku terasa berat. Dulu ketika kami berusia 14 tahun, kami sangat dekat. Tony, Thomas, dan aku. Aku diam-diam punya perasaan ke Thomas, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahunya. Semua terjadi begitu cepat pada hari itu. Kami masih anak-anak, muda dan bodoh, kami menyelinap keluar untuk bermain di tepi sungai. 1 menit kami saling bermain air di sungai. Tidak lama setelahnya, Thomas terbawa arus. Aku mencoba menyelamatkannya, tapi Tony menarikku kembali ke tepian. Bahkan memikirkannya sekarang, aku masih tidak bisa menahan tangisku. Jangan menangis, Em. Aku selalu ada untukmu, dan aku tahu dia juga akan selalu ada di sisimu. Jauh di lubuk hati, aku tahu Tony selalu mempunyai perasaan terhadapku, tapi aku tidak merasakan hal yang sama. Setelah itu, Tony mengantarku pulang. Melihat wajahku yang kelelahan, dia berkata sebelum aku masuk ke dalam. Tidurlah yang nyenyak, Em. Ingat, kita ada wawancara besok. Astaga, aku hampir lupa. Tony mungkin mengira aku adalah karyawan terburuk yang pernah ada. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Tony adalah bosku. Setelah bertahun-tahun di panti asuhan, dia diadopsi oleh keluarga super cerdas yang menginspirasinya untuk berusaha menjadi seseorang yang penting. Dan dia akhirnya membangun sebuah perusahaan startup makanan. Bagaimanapun, keesokan paginya, meski masih merasa lelah, aku tidak punya pilihan selain tetap memasang wajah berani untuk berangkat kerja. Ada tim pemasaran yang harus dipimpin. Tapi saat aku berjalan ke lobi, seorang pria menabrakku. Dia membantuku berdiri dan dengan panik meminta maaf, menjelaskan bahwa dia sedang terburu-buru. Aku mendongak dan hendak mengomelinya, tapi tunggu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Sebenarnya, dia terlihat persis seperti... Apa itu kamu? Kamu... Aku tergagap. Tapi aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatku, karena dia bergegas masuk ke dalam lift dan pintunya telah tertutup. Aku pasti telah melihat sesuatu. Sejujurnya, sepanjang wawancara aku hampir tidak bisa berkonsentrasi. Mungkinkah ada 2 orang yang terlihat serupa di muka bumi ini? Aku melamun ketika pelamar berikutnya datang. Dan itu adalah dia. Baik Tony dan aku menatap dengan kaget. Dia adalah kembaran Thomas. Tapi itu tidak mungkin. Maksudku, Thomas sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kami berdua terlalu kaget untuk mengatakan apapun sampai suaranya memecah keheningan. Hai, aku Dustin dan aku di sini untuk wawancara untuk posisi pemasaran. Aku memandang Tony dan dia tampak sama bingungnya denganku. Tapi, ya, itu bukan Thomas. Orang ini berasal dari Illinois dan bahkan belum pernah ke Missouri. Oke, jadi inilah kembaran Thomas. Cukup masuk akal. Wawancara berjalan dengan baik, dan meskipun dia sedikit arogan, dia tahu apa yang dia lakukan, jadi kami mempekerjakannya. Saat aku keluar ruangan, anehnya, Dustin masih menungguku di luar. Dia menawarkan untuk mentraktirku makan siang sebagai permintaan maaf sebelumnya. Aku setuju, karena aku sangat ingin menanyakan lebih banyak pertanyaan kepadanya. Saat makan siang, aku terus bercerita tentang panti asuhan, beberapa hobi Thomas, dan hal-hal yang dibencinya. Tapi Dustin bahkan tidak mengedipkan mata. Aku kecewa. Karena aku sangat berharap Dustin benar-benar menjadi Thomas. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Dustin. Ini konyol, tapi aku masih mempunyai perasaan yang kuat bahwa dia benar-benar kekasih masa kecilku. Tiba-tiba, aku mendapat pesan dari Tony.
aku melihatmu jalan-jalan dengan Dustin. Sadar, Em, dia bukan Thomas. Eh, aku tidak mau mendengarnya. Keesokan harinya, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Dustin. Saat makan siang, aku melihat dia menaruh madu pada semangkanya, dan aku merinding. Itulah yang biasa dilakukan Thomas. Ya ampun, aku berseru. Aku kemudian memberitahu Tony apa yang baru saja aku lihat setelah dia duduk, tapi dia hanya tertawa dan berkata, "Sejujurnya, banyak orang yang melakukan itu. Apa menurutmu Thomas kita bisa sesombong itu?" Melihat aku masih tidak terpengaruh, dia melanjutkan, "Tetapi jika kamu masih ingin memeriksanya, beri saja dia buah persik. Segala hal bisa berubah, tapi alergi tidak, kan?" OMG, Tony jenius. Dia mungkin hanya bercanda, tapi aku sangat serius. Jadi, keesokan harinya aku membelikan Dustin pai buah persik untuk menyebutnya di tim. Tetapi yang mengagetkanku, dia memakannya dengan senang hati dan tampak baik-baik saja. Oke, jelas aku harus melupakan ini. Dia bukan Thomas. Selesai. Tapi andai saja segalanya sesederhana itu, dan meskipun aku tahu Dustin bukan Thomas, aku tetap merasa tertarik padanya. Dia cerdas dan manis, dan sangat menyenangkan berada di dekatnya. Akhirnya, kami mulai jalan-jalan dan menjadi sangat dekat. Kami sebenarnya tidak mengumumkan sesuatu secara resmi, tapi kami sudah pacaran secara sederhana. Namun, mustahil menyembunyikan sesuatu dari Tony. Suatu kali perusahaan kami mengadakan akhir pekan kebersamaan tim, dan kami mengadakan kompetisi tenis. Kami harus berpasangan, jadi jelas aku akan memilih Dustin. Tapi saat kami akan mendaftar, Tony datang memintaku menjadi rekannya juga. Ya Tuhan, itu sangat canggung. Kemudian Tony berkata dengan nada yang sangat merajuk. "Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan sedikit kompetisi? Pemenangnya akan berpasangan dengan Emma." Maka mereka mengadakan lomba renang. Itu sangat memalukan. Aku tahu Dustin tidak bisa berenang, jadi aku mulai panik, tetapi dia tetap masuk ke dalam kolam. Jelas Tony menang. Tapi siapa peduli? Dia bertingkah seperti anak kecil. Aku bergegas membantu Dustin yang terbatuk-batuk dan tersedak air. Dan pada saat itu, aku menyadari bahwa aku sangat jatuh cinta padanya. Namun sejak itu, ada rumor di perusahaan bahwa Dustin hanya menggodaku untuk dipromosikan. Suatu pagi, kami sedang berjalan melewati lobi bersama-sama ketika dua gadis mulai berbisik-bisik tentang kami. Jadi Dustin meraih tanganku dan langsung menghampiri gadis-gadis berkata, "Aku sayang Emma, apa yang salah dengan itu?" Ayo beritahu aku, lanjutkan." Tepat pada saat itu, Tony muncul dan bertanya apakah dia bisa bicara dengan Dustin di kantornya. Aku sangat gugup. Sekarang semua orang tahu kami dalam cinta segitiga yang aneh, dan aku tidak menyukainya sedikit pun. Kemudian salah satu kolegaku mendengar Tony memberitahu Dustin bahwa jika dia tidak meninggalkanku sendirian, dia akan dipecat. Aku tidak percaya. Aku segera pergi menemui Tony. Bahkan sebelum aku sempat menghadapinya, dia berkata, "Ya, itu benar. Aku minta gadis-gadis itu memulai rumor tersebut, dan aku juga meminta si brengsek itu menyerah padamu. Itu aku. Aku melakukan semuanya. Aku hanya tidak mengerti, Em. Kenapa aku tidak pernah cukup baik untukmu?" "Tony, tunggu. Sudah 10 tahun. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Kenapa kamu tidak bisa melepaskan Thomas? Seorang pria yang mirip dengannya sedang naik daun dan kamu benar-benar melupakanku. Dia seorang pecundang dibandingkan Thomas. Jangan berani-berani menyebut dia pecundang." Aku bilang. "Lihat, pada akhirnya, kamu tetap hanya peduli padanya. Bukan aku." Tony berteriak, lalu pergi. Aku benci berada dalam situasi ini. Di satu sisi, aku sangat menyukai Dustin. Tapi Tony bukan hanya penyelamat hidupku, tapi juga sahabatku yang selalu berada di sisiku dalam suka dan duka. Sungguh dilema. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil sedikit jarak dari Dustin, hanya sampai keadaan menjadi tenang. Mungkin dengan begitu rumor tersebut akan berhenti, dan orang-orang akan berhenti bersikap negatif terhadapnya. Namun, hal itu tidak terjadi. Soalnya, produk baru kita yang bahkan belum dirilis, tiba-tiba muncul di website pesaing langsung kita. Pasti ada yang membocorkan file rahasia itu. Tapi siapa? Investigasi dibuka dan semua komputer kami diperiksa. Kalian mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi tim TI berhasil memulihkan email terhapus yang dikirimkan ke pesaing kami dari kotak keluar Dustin. Dustin membantahnya dan meminta untuk memeriksa CCTV. Begitulah cara kami menangkap Mike, salah satu karyawan senior kami, di depan komputer Dustin yang sedang melakukan sesuatu secara diam-diam. Dan tidak disangka, dia akan menyalahkan Dustin. Setelah kebenaran terungkap, aku menghampiri Dustin. Tapi dia tampak marah saat berkata,
Kamu pikir aku juga pria brengsek kan? Itu sebabnya kamu bersikap dingin padaku. Ku bilang padanya aku tidak pernah percaya dia melakukannya, lalu aku meraih tangannya. Maafkan aku, hanya saja aku sudah melalui beberapa hal. Lalu kami berpelukan. Astaga, aku sangat merindukannya. Tapi dramanya tidak berakhir di situ. Kebocoran informasi telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Kami mengadakan ribuan meeting dan tekanan yang tidak nyata. Merasa sangat kecewa, aku naik ke atap untuk mencari udara segar. Tiba-tiba aku mendengar suara Dustin di suatu tempat. Dia sedang menelpon seseorang untuk membicarakan rencana mencuri produk perusahaan kami. Mustahil! Tanpa berpikir panjang, aku menerjang dan mengambil ponselnya untuk melihat dengan siapa dia berbicara. Mike? OMG! Apa mereka mata-mata perusahaan musuh sejak awal? Aku sangat marah. Tapi sebenarnya lebih kecewa. Jadi aku memintanya untuk mengundurkan diri dan menjauh dari pandanganku. Aku tahu aku seharusnya mengungkapkannya ke seluruh perusahaan daripada membiarkannya pergi begitu saja. Tapi kurasa hatiku tidak sanggup melakukan itu. Aku merasa sangat tidak enak, terutama terhadap Tony, sahabatku yang selalu berada di sisiku saat aku sibuk mengejar si brengsek itu. Aku kehilangan kontak dengan Dustin setelah itu, dan aku hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya karena perusahaan kami berada di ambang kebangkrutan. Namun suatu hari aku mendapat telepon darinya, diikuti dengan pesan yang mengatakan, "Tolong jangan abaikan aku, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Jadi kami bertemu keesokan harinya di kedai kopi, dan begitu aku melihatnya aku berkata, "Dengar Dustin, aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Tolong langsung saja ke intinya." Kemudian dia menjawab, "Emma, kuakui bahwa aku datang bekerja di perusahaanmu hanya untuk mencuri ide-idemu. Tapi melihatmu dan Tony setelah bertahun-tahun dan jatuh cinta lagi padamu, ya, itu bukan bagian dari rencanaku." Aku bingung. Setelah bertahun-tahun, apa yang kau bicarakan? Lalu dia menunjukkan padaku pergelangan tangannya dan dia memakai gelang persahabatan. Ingat ini? Kau berikan padaku pada hari ulang tahunku 10 tahun yang lalu. Ya ampun. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak dapat mempercayai mataku. Aku telah memberikan ini kepada Thomas. Tapi kenapa? Tapi buah persiknya? Lanjutku. Dia hanya tertawa dan berkata, "Aku mendengar rencana kalian, jadi aku memastikan untuk meminum obat alergi sebelumnya." Kemudian dia menjelaskan bahwa dia adalah Thomas, dan dia cukup beruntung masih bisa selamat hari itu di sungai. Ada sebuah keluarga yang sedang berada di sungai mencari putra mereka yang tenggelam. Namun bukannya menemukannya, mereka malah menemukan Thomas. Jadi mereka mengadopsinya dan mengubah namanya menjadi nama putra mereka, Dustin. Ini gila. Inilah Thomas, tepat di hadapanku, setelah bertahun-tahun. Dan coba tebak, ayah angkatnya adalah direktur perusahaan saingan kami. Jadi dia meminta Dustin, atau haruskah aku katakan Thomas, untuk datang dan menyusup ke perusahaan kami. Thomas terus meminta maaf atas hal itu, mengatakan betapa hal itu telah menyiksanya, dan bahwa dia hanya merindukanku dan harus mengatakan yang sebenarnya. Kepalaku berputar. Ini semua keterlaluan. Aku perlu waktu sejenak untuk memikirkan semuanya. Namun pada akhirnya, kami memutuskan bahwa dia dapat membantu perusahaan kami dengan mengunggah postingan untuk mengungkap kebenaran. Tentu saja begitu Tony mendengar tentang itu semua, dia sangat marah. Dia kebanyakan marah padaku karena aku melindungi Thomas. Dia bahkan berhenti berbicara denganku untuk sementara waktu. Namun, selain itu, setelah postingan Thomas, segalanya menjadi lebih baik bagi perusahaan kami. Kami dapat meluncurkan produk baru sesuai jadwal dan dia bahkan menyumbangkan sejumlah modal untuk membantu proyek kami berikutnya. Sekarang perusahaan kami masih jadi rival, tapi setidaknya sekarang persaingannya sehat. Adapun Tony dan aku, kami akhirnya berbaikan. Dia datang menemuiku suatu hari sepulang kerja dan berkata, Aku minta maaf atas sikapku yang kekanak-kanakan. Aku hanya iri padamu dan Thomas. Aku terlalu egois untuk mempertimbangkan perasaanmu. Tapi, kamu dan Thomas, aku ingin kalian bersama. Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain." Aku tidak bisa berhenti menangis saat dia mengatakan itu. Itu sangat berarti bagiku. Dan coba tebak, sudah setahun penuh sejak Thomas kembali ke kehidupan kami. Dan kami bertiga kembali menjadi sahabat. Oh, dan aku mungkin harus menambahkan bahwa Thomas dan aku sudah bertunangan. Kami sangat senang. Dan kami bahkan membuka panti asuhan bersama untuk anak-anak tunawisma seperti kami. Aku sudah melewati banyak fase. Akhirnya aku menemukan kedamaian hidup. Aku kira semuanya berakhir indah.